Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Anan yang akan berbagi kisah horor tentang pocong di makam keramat. Ini kisah horor yang saya ceritakan datang dari seorang narasumber kita. Kita sebut saja Anan, seorang pemuda yang tinggal di kampung Andahan, menuturkan kisah misteri hantu pocong makam keramat yang pernah ia alami. Cerita ini bermula ketika Anan dan temannya sedang meronda, sebagaimana jadwal ronda pada tiap malam Jumat. Udara malam yang menusuk tulang seakan tidak menyurutkan niat Anan dan teman-temannya untuk meronda di pos kampung setempat. Seperti biasa, kelompok ronda pada malam Jumat itu berjumlah 6 orang, yakni Anan, Henki, Debyo, Imek, Trisna. Mereka tengah berkumpul di pos kamling pada jam 9 malam. Kopi dan 2 piring gorengan menjadi teman obrolan mereka sembari memperhatikan situasi kampung setempat. Tak terasa waktu pun berlalu. Kokok ayam jantan sayup-sayup terdengar mewarnai pergantian hari. Itu berarti tugas para peronda untuk patroli keliling kampung. Dari sinilah awal mula kisah mistis hantu pocong makam keramat bermula. Mereka berenam memutuskan untuk membagi 3 kelompok yang masing-masing 2 orang. Anan dan Hengki merupakan kelompok pertama yang bertugas patroli ke arah selatan hingga ke ujung persawahan. Kelompok kedua. Setelah itu, Trisna dan Sugi bertugas menunggu dan berjaga-jaga di pos ronda. Sekilas tak ada yang beda dengan malam Jumat sebelumnya. Hanya saja angin pada malam itu memang sangat terasa dingin. Tak heran jika para peronda mengenakan sarung dan jaket masing-masing. Bergegas berjalan ke arah utara, menyisiri kampung dengan berbekal lampu senter kecil yang mereka bawa. Biasanya patroli selesai selama kurang lebih setengah hingga 1 jam. Sementara Anan dan Hengki mendapat tugas berpatroli ke arah selatan hingga pematang sawah. Biasanya memang arah selatan dari pos kamling ini agak ditakuti oleh para peronda lain. Pasalnya, selesai kawasannya sangat gelap dan jarang rumah penduduk. Para peronda yang berpatroli ke arah selatan juga harus melewati sebuah makam keramat yang konon sangat seram serta terdapat banyak pohon besar yang menjadi sarang hantu dan jin. Tak terasa langkah kaki mereka telah sampai di ujung rumah penduduk. Itu berarti mereka harus berputar ke pinggir kampung dengan pematang sawah dan melewati sebuah kuburan atau makam keramat yang sangat terkenal akan keangkerannya itu. Kemudian Hengki, "Mas, kamu lihat gak itu dalam kuburan? Sepertinya ada asap yang meninggi." Lalu Anan, "Iya tuh, paling-paling tadi sore Mbah Bejo bersih-bersih makam dan bakar sampah kali." Setelah itu, tiba-tiba mereka berdua mencium bau yang sangat tidak sedap. "Tapi kok kayak bau kemenyan ya, Mas?" "Anan, jangan ngaco perasaan kamu aja kali. Udah yuk lanjut lagi. Mana senter kamu? Terangin ke arah sana biar kelihatan jalannya." Lalu Hengki, "Pegang aku di belakang saja, takut." Lalu Anan berkata, "Takut apa sih, Heng? Mana ada hantu yang berani nongol di depan kita, hahaha." Candaan Anan. "Loh Mas, udah jadi rahasia umum kalau di sekitar sini sering ada kejadian aneh. Aku takut kalau hal tersebut sampai terjadi pada kita."
Suatu ketika, belum sempat Hengki selesai bercerita, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan suara pohon bambu yang saling bergesekan. Kresek, kresek, kresek. Padahal angin bertiup wajar dan pohon lain tidak bergerak sekeras itu. Lalu Hengki, "Apaan itu, Mas?" sambil memegang erat tangan Anan. Lalu Anan, "Paling-paling buah mangga yang jatuh digondol kelawar, lepas tangannya." Semakin keduanya mengarah ke pintu masuk makam, Hengki sepertinya semakin takut. Ia berusaha mengalihkan pandangannya dari makam tersebut dan bergegas berbelok ke arah kiri dari pintu masuk makam untuk berlanjut ke arah pos kamling. Namun belum genap 3 langkah kakinya berjalan dari depan pintu masuk makam, tiba-tiba keduanya melihat sosok putih bergelantung di sebuah pohon besar pinggir makam. Keduanya langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun semakin keduanya berlari, semakin mereka merasa tidak beranjak dari tempat tersebut. Pocong teriak. Mereka sambil berlari ke arah pos kamling. Saking takutnya, mereka berdua dikejar oleh sosok pocong itu. Mereka berlarian sambil berteriak, "Pocong, pocong, tolong!" Lalu mereka berdua sambil berlarian dan sambil terjatuh, dia terus berlari sehingga datang ke pos kamling tempat mereka ngeronda. Lalu mereka menceritakan apa yang dialaminya tadi di makam keramat itu. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe.